Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusno Agus SPD MPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi kuliah daring, yaitu teori belajar dan pembelajaran. Esensi belajar. Belajar berlangsung dinamis dan penuh risiko, namun penuh potensi kreativitas dan menakjubkan. Esensi belajar ini terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Belajar dengan demikian merupakan transformasi secara berkesinambungan untuk menjadi tahu. Seseorang dianggap belajar apabila menunjukkan perubahan pada perilakunya. Mengajar merupakan salah satu cara mendidik yang membutuhkan tanggung jawab moral, cinta, ketulusan hati, kesetiaan, kemesraan, kesabaran, sukacita, bahagia, selama mengemban tugas mulia mengajar. Belajar yang baik sangat ditentukan oleh aktivitas mengajar. Oleh karena itu, pendidik, guru atau dosen haruslah mampu menghadirkan suasana mengajar yang dapat mendorong keberhasilan belajar. Hamalik 2001 mengemukakan mengajar dapat diartikan sebagai 1. Menyampaikan pengetahuan kepada siswa. 2. Mewariskan kebudayaan kepada generasi muda. 3. Usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. 4. Memberikan bimbingan belajar kepada murid. 5. Kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik. 6. Suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Proses belajar mengajar. Standar proses Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1. Proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Teori belajar. 1. Behavioristik. 2. Kognitif. 3. Humanistik. 4. Konstruktivitis. Dalam video kali ini kita akan membahas dua teori, yaitu teori behavioristik dan teori kognitif. Teori behavioristik
Teori belajar bioheuristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan pengadut teori ini antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Teori bioheuristik. Menurut teori bioheuristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon tanggapan. Dengan demikian, belajar merupakan perubahan yang dialami peserta didik melalui kemampuan bertingkah laku dengan cara yang baru yang dihasilkan interaksi antara stimulus dan respon. Ciri-ciri teori bioheuristik: bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, pembentukan reaksi atau respon, mementingkan latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar. Aplikasi teori bioheuristik dalam pembelajaran. Guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh mudah. Bahan pelajaran disusun dari yang sederhana sampai yang kompleks. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan harus segera diperbaiki. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak. Teori pembelajaran kognitif. Pembelajaran yang lebih menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Menurut Piaget, individu berkembang menuju kedewasaan, maka akan mengalami adaptasi dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Proses belajar berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahapan sensori motor. Usia 2 tahun pertama, anak dapat sedikit memahami lingkungannya dengan cara melihat, meraba, atau memegang, mengecap, mencium, dan menggerakkan. Anak tersebut mengetahui bahwa perilaku yang tertentu menimbulkan akibat tertentu pula bagi dirinya. Tahapan pra-operasional. Pada tahap ini telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana. Tahapan operasi konkret. Dalam tahap ini, anak sudah mengembangkan pikiran logis dalam upaya memahami lingkungan sekitarnya. Anak tidak terlalu mengantungkan diri pada informasi yang datangnya dari panca indera. Tahapan operasi formal. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak,
yaitu berpikir mengenai gagasan. Anak dengan oversight formal ini sudah dapat memikirkan beberapa alternatif pemecahan suatu masalah. Aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Teori ini mengedepankan keaktifan peserta didik. Faktor keaktifan dalam belajar itu sangat penting. Peserta didik yang belajar secara aktif dan bisa optimal proses asimilasi dan akomodasi antara pengetahuan dan pengalaman akan terjadi dengan baik. Kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihan: 1. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. 2. Meningkatkan motivasi dan membantu peserta didik memahami bahan pelajaran dengan mudah. Kekurangan: 1. Keberhasilan pembelajaran didasarkan kemampuan peserta didik. 2. Pendidik dituntut mengikuti keaktifan peserta didik. 3. Membutuhkan sarana pendukung pembelajaran yang memadai. Sekian video pertama ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.